Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh musalla al-hidayah, akhina fillah Ustaz Haji Tafsiruddin beserta keluarga dan segenap pengurus musalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita hadir di Musholla Al-Hidayah. Kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Suasana memang dingin karena sebelum subuh hujan deras. Dan hujan ini ternyata merata, bukan cuma daerah Sunter, tetapi Tanjung Priok, Jakarta, Bekasi. Hujan turun deras, tetapi tidak menghalangi semangat kita untuk tetap thalabul ilmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan watlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Tuntutlah ilmu walaupun di antaramu dan di antara ilmu itu ada lautan api. Kita datang dari rumah ke tempat belajar, ada lautan api, berani kita terjang, apalagi cuman hujan gerimis. Tentu tidak menjadi penghalang buat kita semua. Tetapi memang ini adalah ujian iman. Iman kita diuji. Sanggupkah kita untuk ikut sholat berjamaah di Musholla Al-Hidayah? Kuatkah kita untuk ikut pengajian? Padahal yang paling enak kita ini tidur, Pak ya. Oh enak banget nih, dingin-dingin, ya, ngeringkuk, tidur kita itu yang paling enak. Disinilah kemudian pertarungan antara iman dengan rasa malas. Orang itu bukan gak pengen ngaji sebetulnya, bukan tidak pengen sholat berjamaah, tetapi kalahnya dengan rasa malas. Bab manusia ini imannya pasang surut, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah imannya, kadang berkurang. Bukan berarti iman itu dibagi. Kalau imannya nambah, imannya kurang, ada pertanyaan, berarti iman itu bisa ditambah, dibagi, bukan seperti matematika. Iman itu yazidu wa yanqusu, pasang surutnya iman ini ketika pertama kali kita beriman kepada Allah. Cirinya kita beriman kepada Allah, kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah.
dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kemudian lahirlah nilai keimanan dalam hati kita. Nah, ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah, terus dia melakukan ibadah kepada Allah, imannya terus meningkat, maka dalam hati kita itu ada cahaya yang terang benderang. Maka ketika seseorang itu beriman kepada Allah, terus dipupuk imannya dengan baik, maka ada cahaya yang menyinari dalam hatinya. Mudah-mudahan hati kita ini disinari dengan nilai-nilai keimanan. Tetapi ingat, manakala hati kita itu disinari oleh cahaya, namanya manusia tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Kadang kita berbuat maksiat. Saya ingin terangkan begini, ketika dalam hati kita ada sinar cahaya yang terang benderang, terus lama-lama cahaya itu makin membesar. Lalu sekali kita berbuat dosa, ada nuktatun sauda, ada setitik noda hitam. Nah, cahaya tadi ditempeli oleh noda hitam lantaran kita berbuat dosa dan maksiat. Orang Islam yang beriman kepada Allah sadar, iya nih, kita secara sengaja atau tidak sengaja kita telah melakukan dosa. Segera dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka noda hitam tadi segera terhapus. Makanya orang Islam itu jangankan habis berbuat maksiat, habis melaksanakan perintah Allah saja, habis sholat dia selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahaladzim, istighfar, minta ampun. Hebat, luar biasa. Setelah melaksanakan kewajiban kita, menunaikan sholat, yang dibaca istighfar, minta ampun. Ini hebat. Apalagi habis berbuat maksiat. Nah, kalau sinar cahaya dalam hati kita itu terang, makin lama makin besar, lalu kita berbuat dosa, ada nuktatun sauda, setitik noda hitam, lalu kita diemin tuh, ya, noda itu kita diemin, lama-lama noda-noda hitam makin banyak, dari kecil lama-lama besar, yang akhirnya menutupi sinar keimanan tadi. Kalau sudah begitu, makin hari makin jauh dengan musola, makin hari makin jauh dengan nilai-nilai agama. Dikasih nasihat, bukan dia terima, dia cuma dengerin doang, tetapi tidak mematuhi. Sami'na
wa asoina, denger doang tapi ngelawan. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip sebuah hadis saja pagi ini yang sepertinya udah pada hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, mendingan dia diam. Tuh, agama mengajarkan kita, ayo umat Islam, kaum muslimin, hendaklah kita jaga ucapan kita. Bicara yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan diem. Ya. Sebab omongan kita ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Omongan yang baik punya nilai ibadah. Nasihatin anak itu menjadi nilai ibadah. Ada teman yang jauh dengan musola, kita nasihatin, kita ajak dia untuk ke musola, omongan kita menjadi nilai ibadah. Banyak sebetulnya dari omongan kita ini yang mendatangkan pahala. Ah, malas saya ngajak dia nih. Tiap hari saya ajak ke musola, cuman gak mau aja. Biarin. Mau atau tidak mau orang itu diajak, kita sudah mendapat pahala. Yuk, Pok Minah, ayo ngaji. Pok Minah mau ngikut ke musola ngaji, pahala kita udah berlipat ganda. Pahala ngajak dia, yang diajak ngikut lagi mau. Jangan pernah bosan, ya. Dengan omongan kita ajak orang untuk ikut ngaji, ajak sholat berjamaah di musola. Biarpun dia tidak mau diajak, tetapi kita yang mengajak sudah mendapatkan pahala. Jadi setiap omongan kita ini yang baik-baik, itu semua berpahala, punya nilai ibadah. Kalau omongan yang gak baik, mendatangkan fitnah, ghibah, namimah, ngomongin orang, udah ngaji ogah, tiap hari ngerumpi, ya. Tetangganya beli motor baru, dia ngerumpi. Tetangganya kawin lagi, dia omongin. Nah, oleh karena itu Nabi ini sudah menegaskan, kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan pilih diem. Kemarin waktu menjelang pemilihan gubernur, wah, ada yang kampanye ono ini, ya. Kadang-kadang sama tetangga bisa clash karena beda pilihan. Jangankan sama tetangga, keluarga beda pilihan, kadang-kadang bisa saling merengut. Nah, sekarang pemilihan gubernur dan wakil gubernur udah selesai. Ya, siapapun nanti yang terpilih itu adalah gubernur kita semua. Oh, gua nggak milih dia nih.
dia tetap gubernur kita. Ya, itu adalah pesta demokrasi. Kita punya hak sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Jakarta yang baik. Kita sudah memilih, nggak kemarin nih? Milih ya, ya. Orang yang milih itu dia sudah menang. Saya nggak mau ngomong, milih siapa? Udah terserah aja. Pokoknya yang sudah milih kemarin dia udah menang. Begitu. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Nah, ini manusia, kita hidup bertetangga. Apalagi tinggal di daerah Sunter Muara ini, kita hidupnya bermasyarakat, hidupnya bertetangga, perbedaan politik, perbedaan warna kulit, perbedaan adat istiadat, ada suku yang berbeda, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada Aceh, Padang, Batak, ada, ya, itulah kehidupan kita bertetangga. Kehidupan kita bertetangga, saling hormat, menghormati, hargai perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Nah, tetangga saya agamanya beda, biarpun berbeda agama, kita harus saling hormat, menghormati. Dalam persoalan muamalah, saling tolong menolong, gotong royong, saling bantu, biarpun berbeda suku, berbeda politik, berbeda bahasa, termasuk berbeda agama. Tidak boleh kita bertengkar lantaran perbedaan. Begitu ya. Ayo, perbedaan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan itu merupakan kekayaan warga Sunter Muara. Tuh, tetangga hormati. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Datang tamu ke rumah kita, harus kita hormatin. Tamu datang ke rumah kita, harus kita terima. Ada kewajiban tuan rumah, ada juga kewajiban sebagai tamu. Ada hak dan kewajibannya. Tuan rumahnya menghormati tamu yang datang. Tamu yang datang juga mesti tahu diri. Begitu ya. Namun jam 1 malam totok pintu ngapain? Enggak, mau ngobrol doang. Nah, di sini udah kita capek, pusing, sakit gigi, ya. Nah, saling hormat menghormati antara tuan rumah dan tamu yang datang ke rumah kita, terjadi saling menghormati. Tuan rumah kewajiban menghormati tamu yang datang. Tamu yang datang baik-baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Tanya, mau minum apa bapak, ibu, mau ngopi, mau minum teh, apa susu.
Tuan rumahnya baiknya luar biasa. Pakai ditanya lagi, mau minum apa Pak? Mau ngeteh? Mau ngopi? Mau nyusu? Tamu yang baik itu terserah tuan rumah. Mau dikasih kopi boleh, teh boleh, susu boleh. Karena suruh pilih satu dari 3 tawaran tadi. Tawarannya hanya kopi, teh, atau susu. Jangan itu Pak. Saya minta jus alpukat. Nah, kagak ada dalam daftar tadi. Ya. Yang ditawarin tuan rumah cuma itu. Kita minta yang kagak ada. Itu namanya tamu tidak sopan, ya. Sopan. Tuan rumah akan memuliakan. Dan tuan rumah jangan khawatir. Ketika tuan rumah itu menghargai tetamunya dan tamu juga menghormati tuan rumahnya, maka keberkahan di rumah itu akan terjadi. Ibu sekalian, rumah yang jarang kedatangan tamu, keberkahannya kurang. Coba lihat tuh, rumah yang sering kedatangan tamu, kelihatannya kinclong, rapi. Kenapa? Sering ada tamu, ditata rapi. Kenapa? Sering kedatangan tamu. Itu lahiriahnya, kelihatan begitu. Tetapi lebih dari itu ada keberkahan. Masya Allah. Ini ada cerita begini. Seorang istri ngomel sama suaminya. Kenapa? Tiap hari suaminya kedatangan tamu, pagi, siang, sore, malam. Kalau rumah kita sering kedatangan tamu, biarpun tamu suami kita, ya teman main, teman kerjaan, kayak apa. Saya mau tanya, yang capek itu bapak apa ibu? Ibu. Ngapain capek? Nah, pasti yang disuruh ibu mah bikinin teh. Tamu papa datang nih. Mana lama lagi tamunya, 2 jam setengah belum mau pulang juga. Wah, minumnya nambah nih. Siapin apa yang ada. Jelas di sini, ketika banyak tamu datang ke rumah kita, yang paling capek itu perempuan. Ya Bu ya, yang paling capek itu perempuan. Biarpun yang terima tamu suami, enak aja ngobrol uplek ngalor ngidul, macam-macam ceritanya. Tapi yang nyuguhin makanan minuman tetap istri. Maka ketika terjadi begini, seorang istri itu ngadu kepada suaminya, bang capek begini bang, tiap hari teman abang datang ke rumah cuma ngobrol doang. Pengen malam datang ke rumah bukan ada keperluan, tapi cuma pengen ngobrol doang, apa aja diceritain. Nah, akhirnya suaminya ngadu kepada Rasulullah. Ngadu nih suaminya, ya Rasulullah, istri saya itu ngomel tiap hari. Kata Rasul, kenapa? Iya sih, habisnya di rumah saya itu tiap hari tamu, gak berhenti-berhenti. Istri saya capek. Oh, begitu, baik. Kata Rasul, besok saya mau datang ke rumah kamu. Bener ya Rasul, bener. Itu suaminya pulang ngomong sama bininya, Assalamualaikum mama, ada kabar gembira. Kabar apa ini? Besok kita bakal datang tamu. Ah, udah biasa itu mah.
Bukan. Ini tamunya tamu istimewa. Siapa? Rasulullah akan datang ke rumah kita. Wah, girang banget istrinya. Sebab tamu yang datang hari ini bukan tamu biasa, tapi tamu yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada pesan kata Nabi, apa? Nanti kalau Nabi itu belum masuk ke rumah kita, sambut oleh kita. Oke dah, kita sambut nih. Beberapa meter Nabi menuju rumahnya disambut nih sama suami istri, tamu istimewa. Tapi liatin nih, liatin. Nabi jalan bersama sahabat menuju rumahnya. Itu kelihatannya Nabi itu bawa macam-macam makanan. Kalau kayak sekarang bawa parcel lah segala macam. Padahal Nabi kagak bawa apa-apa. Tapi kelihatannya bawa-bawaan. Kaget tuh tuan rumah. Masuk. Ngobrol sebentar. Begitu Nabi pulang, bilangin istrimu, saya mau pulang. Perhatiin tuh, begitu Nabi keluar rumah, itu binatang-binatang yang ada di rumahnya, binatang-binatang melata, ular, kalajengking, kecoa, cecak, dan lain-lain, itu ikut keluar semua. Kaget istrinya. Maknanya apa? Kata Nabi, ada dua hal yang kamu perhatiin nih. Pertama, ketika saya datang ke rumah, kelihatannya bawa macam-macam, itu artinya apa? Ketika tamu itu datang ke rumah kita, malaikat ikut mengantarkan, membawa keberkahan, membawa rezeki. Ketika tamunya pulang, itu penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah kita ikut keluar. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tamu datang ke rumah kita, itu bersama rezeki yang datang ke rumah kita. Ketika tamunya keluar, segala macam penyakit yang ada di rumah kita ngikut keluar. Jadi enak nggak dapat tamu, Bu? Enak. Besok Pak Ustadz keliling bertamu. Ternyata berkahnya luar biasa. Itulah makanya orang-orang yang paham, ketika tamu ke rumah kita, dia bawa berkah. Tamu keluar rumah, penyakitnya pada keluar. Luar biasa ya. Nyok, terimalah kedatangan tamu kita, hormati dengan cara yang baik, kasih dia, kalau perlu kasih makan. Kenapa? Rezeki Allah kasih. Makanya tamu yang datang ke rumah kita itu, yang nganter siapa, Bu? Malaikat ikut nganter ke rumah. Begitu malaikat nganter ke rumah kita, malaikat nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Tamu si RT, Ustadz datang ke rumah biasa-biasa aja. Assalamualaikum, apa kabar? Masuk. Ternyata malaikat yang awal, saya nggak mau masuk. Kenapa? Begitu masuk rumahnya, ada gambar yang orang cuman pakai cangcut doang. Ada gambar artis yang pakaiannya udahlah sembrono ya. Malaikat ogah masuk. Makanya rumah kita kalau bisa bersihin dari gambar-gambar pornografi. Dan kita malu sama RT nanti kalau ke rumah kita, ibu rumahnya, Masya Allah, kalendernya
kok gambar nogonoan. Iya Ustaz, itu kan cuma kalender. Iya, kalender yang bagus gambarnya tuh ada gambar Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Ada gambar ulama, gambarnya gambar artis yang kelihatan keteknya, pameran poster. Pantesan rumah kita itu malaikat ogah masuk. Kalau malaikat ogah masuk, maka yang masuk adalah iblis. Cuman gambar doang padahal tuh. Ya, jadi pengen rumah kita mulia, rumah kita dimasukin malaikat, terima tamu dengan baik, steril dari gambar-gambar yang malaikat kagak mau masuk. Para jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihormati tetamu. Dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahim. Ya, silaturahmi kita jangan sampai putus. Silaturahim itu menyambung tali kasih sayang, saling berbuat kasih sayang. Kasih sayang kita buat siapa? Ayo. Silaturahim itu menyambung kasih sayang. Suami sayang dengan istri, istrinya sayang kepada suami. Wah, indahnya keluarga. Suami istri saling sayang menyayang. Dari pengantin baru sampai mati tetap masih saling sayang. Waktu dulu masih muda manggilnya Yayang, ya. Udah tua, malu, bapak lu tetap sayang. Orang tua sayang juga kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya pun akan sayang kepada orang tuanya. Kasus yang terjadi belakangan ini, anak membunuh bapaknya, membunuh kakeknya, Masya Allah. Satu kuncinya, kenapa kejam begitu? Hilangnya kasih sayang. So, kalau anaknya sayang orang tuanya, nggak bakal dia bunuh. Dengar nggak kemarin tuh, yang bunuh maknya Pak. Malah di Jakarta maknya dibunuh, dihajar pakai apa? Gas ya. Masya Allah, emak dihantam pakai gas 3 kilo, mati. Ini karena hilangnya kasih sayang. Orang yang lebih tua sayang kepada orang yang lebih muda. Orang yang muda hormat kepada orang yang lebih tua. Tuh, itu namanya jalinan silaturahim. Silaturahim bukan cuma salaman doang. Silaturahim salaman. Biarpun cuma salaman doang, belum ngapa-ngapain nih, salaman doang, jabat tangan. Apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian keduanya berjabatan tangan, bersalaman, kecuali Allah ampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Itu baru salaman doang, jabatan tangan. Kayak Bapak, nih hari ini kita ketemu jabatan tangan doang. Sebelum kita berpisah, saat itu juga Allah sudah mengampunkan dosa kedua orang tersebut. Itu baru jabat tangan. Apalagi
berjabatan tangan itu sambil berjabatan hati. Jabat tangan bukan cuma nempel doang, tetapi hatinya itu terjalin. Kalau udah salaman, makanya orang salaman itu jangan merengut. Lebaran ada, salaman sama dia tuh, mengkong lu, sama mamang lu, salaman doang, udah gak usah lebaran, lebaran ya. Tangannya nempel, muka melengos. Nah, itu namanya kagak silaturahim. Kalau silaturahim berjabatan tangan, saling bertatapan, ya, apalagi lebaran nih, maafin lahir batin, natap mukanya, bukan melengos, jabat tangan tapi melengos. Nah itu namanya bukan silaturahim. Nah para jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja, mari kita bangun silaturahim. Bicara yang baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan yang keempat, jalin silaturahim. Ya, begitu indahnya ajaran agama Islam. Islam itu agama yang moderat. Makanya sekarang ada moderasi beragama. Karena memang Islam itu agama yang paling moderat. Ya, mengajarkan kita berbuat baik kepada siapapun, beda agama, beda suku, beda bahasa, tetap diajarkan saling hormat menghormati. Itu dalam hal muamalah. Dalam masalah ibadah beda lagi, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah pelihara diri kita dan keluarga kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang nurut kepada kedua orang tuanya, yang mau mengamalkan ilmunya, sehat lahiriah dan batiniah. Kalau badan sehat, apapun yang kita makan pasti enak, ya Bu. Kalau badan kita sakit, apapun yang kita makan nggak enak. Tapi kalau badan kita sehat, biarpun sarapan pagi cuma lontong sayur sama ayam bakar, telur bulat udah enak, ya. Kalau sehat mah, mari kita doa semoga Allah juga ampunkan kedua orang tua kita, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali.